mengatakan dalam surah Al-Baqarah kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Pertanyaannya adalah menentukan 17 itu kita butuh dalil gitu loh, Pak. Kita nggak berbeda terkait di bulan Ramadannya, tapi terkait dengan tanggalnya itu yang menjadi perdebatan. Ar-Rabi' yang keempat, bimada kana nabiyan wa rasulan. Dengan apa beliau ditandai sebagai nabi dan sebagai rasul? Kan tadi kita katakan nasabnya udah jelas, umurnya, tempat lahirnya, tempat hijrahnya udah, kehidupan kenabiannya 23 tahun. Kemudian bimada kana nabiyan wa rasulan. Dengan apa dia ditandai sebagai nabi dan sebagai rasul? Apa buktinya dia diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul? Faqad kana nabiyan hina nazala alaihi qaulullah ta'ala. Beliau sudah resmi dan sudah sah menjadi nabi ketika turun kepadanya firman Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad, dan Rabbmu itu adalah maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini dalam riwayat kalau kita baca, Pak, Jibril alaihissalam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi kata Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Karena beliau ummi memang. Ummi itu adalah yang enggak bisa membaca dan enggak bisa menulis. Dan ini tentu hikmahnya besar. Ya Pak ya, la yaktub wa la yaqra. Beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ya. Jadi bagaimana bisa Al-Qur'an itu hafalan yang Allah masukkan ke dalam hatinya, dan itu luar biasa. Ya, dan Jibril setiap tahun itu turun, Pak, untuk murajaah Al-Quran. Dan di dalam riwayat dikatakan tahun meninggalnya beliau itu 2 kali beliau turun, Jibril, untuk murajaah, untuk menguatkan Al-Quran itu. Dan Allah Azza wa Jalla yang menjaga Al-Quran ini, Pak, sehingga usaha manusia untuk memalsukan, untuk ini udah capek lah, udah banyak lah. Tapi tetap saja Al-Quran ini akan ada sampai hari kiamat. Karena Allah menjamin dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan dzikr Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi musuh-musuh kita ini, musuh-musuh Islam ini kita umumkan saja. Kalian capek aja, habiskan waktu, habis tenaga untuk mengotak-ngatik Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak akan berubah walaupun 1 huruf. Kalau salah cetakan itu soal lain, Pak ya. Kadang-kadang mungkin sebagian mushaf ada sedikit salah hurufnya itu, dan itu diketahui cepat. Gitu. Tapi secara umum tidak ada yang keliru. Hatta cetakannya pun. Itu Bapak tahu Al-Quran yang dari Madinah itu ditulis, Pak, 2,5 tahun lebih. Itu nulisnya 2,5 tahun lebih. Dan itu ditulis katanya, kalau kita lihat riwayatnya, ya, oleh seorang yang ada di Arab sana, itu ditulis setiap dia nulis selesai satu. Mungkin kalau Bapak ada tahu di pelatihan Bapak ikut, itu ada papan tulis kecil dia yang bisa dibolak-balik. Itu kalau di pelatihan kan ada gitu. Ya, di workshop itu ada itu. Nanti papan tulisnya kecil gitu. Kemudian kalau udah habis kertasnya dibalik, itu ada lagi. Begitu dia nulisnya. Dan itu katanya dalam riwayat, nanti Bapak bisa cek di YouTube, ada itu di YouTube. Jadi begitu nanti selesai dia satu kertas itu, kertasnya seperti meja ini, Pak, besarnya. Selesai, itu diajukan ke 9 ulama. 9 orang ulama mentahkik. Mentahkik itu artinya yang memastikan bahwa ini benar. Jadi Al-Quran yang pertama itu, Pak, makanya Bapak kalau tahu mushaf Madinah, itu tulis tangan, bukan mesin. Makanya kalau Bapak cek nanti, ada hurufnya sebagiannya besar gitu, ada yang kecil. Karena itu memang buatan, ditulis tangan langsung gitu. Jadi supaya dia mendapat berkahnya. Dan sekarang kan ada mushaf tulis kan, Pak. Dan antum tahu mushaf tulis itu yang kita bisa nulis mushaf, ada dia. Itu ada tahu kan? Udah dijual sekarang itu. Jadi waktu lenggang kita katanya nulis itu supaya menjadi bukti bahwa tangan kita ini pernah menulis kalam Allah.
Nah, gitu ada tuh dibeli. Tinggal kita, dia sudah ada Pak, dia tinggal kita ngikuti untuk menjelaskan. Seperti anak-anak kan ada pelajaran apa itu? Nah, menggambar ya. Dia udah ada kian, tinggal kita apa? Nambahkan gitu. Jadi itu Bapak beli kalau mau Bapak belajar gimana gitu, menghayati kalamullah, Bapak beli satu. Nah, gitu. Jadi maksud saya apa? Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya, itu resmi beliau menjadi seorang nabi ketika turun surah Al-Alaq ini. Ayat 1 sampai 5. Nah, itu ya. Jadi beliau sebagai nabinya itu ditandainya. Tsumma kana rasulan hina nazala alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian beliau resmi menjadi rasul ketika turun surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, berdirilah engkau, fa'andir maka beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi untuk mengharapkan balasan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu, terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Ini ceritanya Pak, setelah Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, ini beliau kan tahanus namanya. Tahanus itu menyendiri. Kenapa beliau bertahanus? Dalam beliau disampaikan karena kota Mekah waktu itu beliau lihat manusianya udah begajul gitu. Tahu kan? Tapi beliau kan nggak mengingatkan karena beliau belum diangkat sebagai nabi. Nabi aja belum, apalagi rasul gitu. Dilihatnya masyarakat banyak yang mabuk, banyak yang berbuat zalim, membunuh dan lain sebagainya. Lalu beliau bertahanus di Gua Hira untuk beberapa saat. Kemudian turunlah Jibril ini menyampaikan wahyu kepada beliau. Karena beliau takut, pergilah beliau ke rumahnya. Istrinya waktu itu Khadijah radhiyallahu taala anha warḍah. Lalu sampai di sana beliau menggigil, dalam riwayat dikatakan begitu. Lalu memerintahkan kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menyelimuti beliau. Dathiruni, artinya buatkan aku selimut gitu, karena beliau takut. Lalu beliau menceritakan hal itu. Maka setelah diceritakan, kata ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, itu adalah namus yang turun kepada Musa alaihissalam. Ayo kita ke pamanku Waraqah bin Naufal, paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka mereka pergi ke Waraqah bin Naufal menceritakan kejadian itu. Lalu Waraqah bin Naufal itu adalah yang turun kepada Nabi Musa. Karena Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang masih lurus akidahnya, ya, yang masih bagus ajaran Nasraninya gitu ya. Dan dalam riwayat dikatakan dia pun akhirnya masuk Islam. Gitu. Dan Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Nabi bahwa suatu saat engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Artinya diusir dari kota ini. Dan itu betul saja kan. Setelah beliau nanti berdakwah 13 tahun, beliau harus hijrah ke kota Madinah. Jadi intinya bahwa beliau ketika pulang ke rumah turun ayat ini Pak Al-Mudaththir ini. Yang berikutnya. Maka kata para ulama, jadi sahabat itu gak enak. Dalam pengertian gak enak apa? Kalau kita ini gak siap dengan semua urusan gak bisa. Ini Pak Al-Quran itu turun, dia gak satu-satu. Sahabat itu kalau kita memang nggak siap lahir batin, maka kita ini nggak layak jadi sahabat, Pak. Nggak dipilih oleh Allah jadi sahabat Nabi. Itu bayangkan sahabat itu, Pak, nyatat Al-Quran ini, kan Iqra ini 5 ayat. Baru setelah ini turun apa? Al-Mudaththir gitu. Nggak satu-satu. Entah kapan-kapan lagi nanti turun lagi untuk melengkapi surat ini. Dulu kan nggak ada itu kita catat mana, ingat mana ada kita. Gitu. Itu Al-Quran itu turun ditulis di mana? Ada yang di kayu, ada yang daun-daun, ada yang di tulang gitu. Subhanallah. Antum bayangkan kalau sekelas surah Al-Baqarah yang panjangnya itu nggak sekali turun, Pak. Makanya jadi sahabat itu orang pilihan. Kalau kita ini ngantuk, nggak jelas, nggak bisa, Pak. Kenapa? Itu kata Nabi. Kalau kita baca riwayat dalam Ulumul Quran ya, itu nanti kata Nabi,
wahai sahabat, ini tulis ayat ini yang kemarin gitu. Ini sambungan ayat ini. Paham? Kan ini nggak habis ini satu surat. Ini kan 5 ayat aja. Tapi kapan-kapan lagi, bukan besok dia, enggak, kapan lagi jadwalnya. Gitu kan? Baru kata Nabi, ini tulis ya yang kemarin. Gitu. Subhanallah. Selama 23, kan Al-Quran itu turun Pak, 22 tahun, ya. Kemudian dikatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lebih kurang begitu, atau kita genapkan 23 tahun lebih. Gitu, bayangkan. Subhanallah. Setelah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu panjang-panjang semua ini. Bayangkan. Jadi para sahabat itu orang-orang pilihan Pak. Siap dengan segala ketentuan yang ada. Terutama kalau jihad di malam hari, dipanggil jihad. Antum lagi ngantuk-ngantuk disuruh jihad. Allah. Jihadnya dulu kan langsung gitu Pak. Pedang yang kita lihat di depan mata gitu. Kalau sekarang kan kita entah di mana-mana tiarap gitu kan. Kita tembak gitu. Kalau dulu itu memang perang langsung, pedang itu kita dengar. Makanya pahala syahid itu Pak nggak ada lagi yang lain kecuali sorga. Gitu. Karena memang dia ujiannya luar biasa di dunia ini. Jadi intinya Pak, bahwa Nabi SAW ya resmi dia menyandang sebagai Nabi ketika turun surah Al-Alaq, dan beliau menjadi Rasul ketika turun surah Al-Mudaththir. Dan ini waktunya nggak lama. Begitu beliau pulang, beliau berselimut, turun surat ini. Dan ini juga nggak sempurna dia turunnya. Masya Allah, bayangkan itu. Jadi ini Pak, keutamaan para sahabat yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, bayangkan seperti ini. Jadi ini bukan perkara mudah kan. Artinya ya seperti nulis ini aja kan kita bingung gitu. Mungkin kalau kita yang mana ya? Gitu. Tapi para sahabat luar biasa mereka, ya mampu dengan cepat. Oh ini ke sini, ini ke sini. Subhanallah. Lihat ini enggak sedikit ayatnya kan Pak. 6.236 ayat Al-Quran itu. 6.236 ayat. Walaupun di dalam Ibnu Katsir dikatakan ada khilaf sedikit para ulama. Ada yang mengatakan 6.239, ada yang mengatakan 6.241. Itu cuman Pak. Adapun 6.666 ayat saya nggak tahu dari mana mereka menambahi ayatnya itu. Gitu. Coba Pak cek aja. Dalam Muqaddimah Ibnu Katsir dikatakan begitu. Saya waktu itu penasaran Pak, saya jumlahkan pakai Excel saya. Oh, Al-Fatihah 7 ayat, Ali Imran 286 gitu. Terakhir tek dijumlahkan ternyata 6.236. 6.236 ayat. Bapak cek aja. Bisa kok. Kan dalam Al-Quran itu ada semua ayat. Begitu. Jadi selama ini kita mungkin dibilang orang 6.666. Enggak tahu saya dari mana sekitar 300 lebih itu ayatnya diambil. Gitu Pak ya. Oleh karena itu perlu kita untuk selalu cross check ya, memastikan bahwa itu benar. Baik. Wal farqu bainar rasul fa andara wa qama bi amrillahi azza wa jalla. Maka beliau pun bergegas untuk memperingati manusia, wa qama bi amrillahi azza wa jalla, dan beliau pun menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah perintah Allah nih. Pakaianmu engkau bersihkan, maksiat engkau tinggalkan, ya, untuk Rabbmu maka engkau bersabar. Ini perintah Allah. Jadi Bapak tahu bahwa dulu kan dakwah sirriyah Pak. Dakwah diam-diam itu selama 3 tahun awal-awalnya. Baru setelah itu bawa dakwah jahriyah. Setelah itu dakwah terang-terangan. 3 tahun pertama Nabi kan hanya mengajak orang-orang dekatnya, kawan-kawannya. Enggak langsung mengumumkan apa gitu, enggak. Pelan-pelan beliau. Ya karena memang sangat gharib ya, aneh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini awalnya dulu aneh dan akan kembali nanti menjadi aneh dan asing. Kenapa aneh dan asing? Karena manusia ini meninggalkan ajaran Islam. Oh, ajaran Islamnya ini? Iya. Baru tahu dia bahwa itu ajaran Islam. Gitu. Kenapa? Karena sudah lama dia tinggalkan. Wal farqu bainar rasul dan nabi kama yaqulu ahlul ilmi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perbedaan antara nabi dan rasul sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, ada nabiyya huwa min man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi, wa rasulu man auhallahu ilaihi bi syar'in wa amara bi tablighihi wal amalu bihi, fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan.
Perbedaan antara nabi dan rasul sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa nabi itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, itu. Sementara rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepada dengan sebuah syariat dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikannya. Wal amal bihi, dan untuk mengamalkannya juga. Fakullu nabiyyin rasulun, maka setiap nabi itu adalah rasul, tapi bukan setiap, dan setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi menjadi rasul. Jadi ada tingkatannya, Pak. Jadi kita sampaikan dulu. Kalau di sini pendapat Ibnu Utsaimin ini mengatakan rasul itu yang diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau nabi diwahyukan tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu dia perbedaannya. Nah, kalau kita lihat pendapat para ulama yang lain mengatakan justru nabi itu dia tidak bawa syariat baru dan tidak ada kitab yang diturunkan kepadanya. Kalau nabi itu orang yang membawa syariat baru dan diturunkan kitab kepadanya. Itu dia nabi, rasul. Jadi ada ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi Syekh Utsaimin memegang pendapat ini. Enggak ada masalah. Gitu Pak ya. Jadi intinya bahwa rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Karena setiap orang jadi rasul sudah pasti dia nabi. Tapi jadi nabi aja belum tentu rasul. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Luqman alaihissalam itu nabi apa rasul? Nabi apa orang soleh? Ada yang mengatakan dia tingkatannya nabi. Tingkatan dia nabi, bukan hanya sekedar dia sebagai orang soleh. Gitu. Tapi intinya bahwa ini perbedaan antara nabi dan rasul. Dan kita tahu rasul itu jumlahnya nggak banyak, hanya 315. Ada yang mengatakan 313 rasul. Sementara nabi itu berapa? 124.000 nabi. Karena manusia itu lama, Pak. Kita ini kan baru di dunia ini. Manusia yang dulu-dulu itu gitu. Subhanallah, udah lama. Tapi kan dulu manusia nggak banyak, ya kan, Pak? Berapalah dulu gitu kan. Indonesia ini ada negara, saya nggak tahu tahun berapa ada Indonesia ini. Mungkin 1800-an gitu kan. Kalau sebelum itu di mana? Gitu. Jadi maksud saya bahwa waktu itu manusia juga nggak banyak, tapi kan ini lama. Kita nggak tahu umur dunia ini udah berapa tahun. Kalau dibilang 2000 tahun, sekarang 2021 enggak kan? Ini 2021 ini kan bukan tanggal awal dunia kan, Pak? Entah tahun apanya ini gitu. Kelahiran Isa. Dulu ada SM lagi kan, Pak? Ini kan M aja nih. Dulu SM pun ada. Ada zaman batu lagi katanya. Allahu a'lam. Baik, yang kelima, Pak. Yang kelima, al-khamis yang kelima, bimada ursila walimada. Ya. Rasulullah SAW poin yang kelima, bimada ursila. Ya. Untuk apa beliau diutus? Walimada, dan untuk apa? Bimada ursila, dengan apa beliau diutus dan untuk apa? Itu dia. Bimada ursila, dengan apa beliau diutus dan untuk apa? Faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala wa syari'atihi al-mutadamminati li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Maka sungguh beliau telah diutus dengan mentauhidkan Allah. Jadi beliau diutus itu adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah. Wa syari'atihi, dan untuk menegakkan syariat Allah. Al-mutadamminati, yang terkandung dalam syariat Allah itu li fi'lil ma'mur, untuk melakukan perbuatan perintah, untuk melakukan perintah, wa tarkil mahdhur, dan untuk meninggalkan yang dilarang. Wa ursila rahmatan lil alamin, dan beliau diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat sekalian alam, kalau kita lihat penafsiran para ulama, kan dalam ayat dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Rahmat sekalian alam itu maksudnya adalah adab manusia, Pak, hari ini diakhirkan, itu maksudnya. Jadi rahmat sekalian alam itu maksudnya adab manusia yang membangkang itu tidak otomatis, tidak langsung. Kalau kita lihat kaum-kaum para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu kan langsung. Kita lihat ada banjir yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh. Ada bumi yang dibalikkan di zaman Nabi Lut. Itu langsung gitu, otomatis. Seperti orang-orang Yahudi yang
langsung diberikan siksaannya, yaitu diutusnya ada 9 hewan, Pak. Ada kata, ada semut, ada kalajengking, ya, ada ular yang diutus waktu itu sebagai adab. Jadi di rumah itu, Pak, katanya banyak ular, banyak kata gitu. Antum bayangkan kalau di rumah antum banyak kayak gitu. Kalau ular 1 ekor antum bisa tidur lah kan. Sempat 10 ekor, gimana coba? Gitu. Kata aja, Pak, kalau 1 ekor kita mungkin nyaman. Sempat 50 ekor, 100 ekor, bingung kan? Nggak usah jauh-jauh, dulu di Jawa, saya nggak tahu di Jawa Timur atau di mana. Itu belalang, betul, Pak. Belalang masuk ke rumah kan. Kalau 1-2 ekor kita bisa goreng lah. Tapi kalau sempat 2 goni yang datang, 3 goni gitu, jadi bingung kan. Nah, gitu. Jadi maksud saya itu dulu agak mereka itu otomatis. Kalau antum sekarang bermaksiat, berzina, nggak sholat, kan nggak bendol, wajah antum nggak bendol, antum nggak bisulan, ya kan? Coba kalau begitu, yang nggak sholat langsung bisulan 4 lagi bisulnya, langsung panjang gitu kan? Wah, itu orang semua taat, Pak. Orang semua jadi gimana coba? Soleh semua. Antum kenapa sholat? Takut aku benjol dulu nanti kepalaku. Gitu kan. Orang semuanya jadi taat, ya. Kenapa antum puasa, akhi? Nanti jariku copot gitu. Yang nggak puasa jarinya copot. Gitu. Otomatis mencopotan dia. Oh, semua orang rajin, Pak. Ini sholat kita ini nggak muat nih sholat subuh sampai ke belakang-belakang sana. Sholat subuhnya. Masjid-masjid penuh semua. Kenapa? Karena otomatis. Tapi Nabi diutus sebagai rahmatil lil alamin. Itu maksudnya. Adab manusia itu diakhirkan. Kapan? Nanti di akhirat. Tapi ada juga, Pak Ustaz, itu satu-satu. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita. Cobalah kalau umpama kayak Gunung Semeru itu, Pak. Kita kan punya gunung juga di sini. Gunung Sinabung sama Sibaya. Coba kita main-main. Banyak orang berzina. Ya. Banyak orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Meledak gunung itu. Mau kemana? Antum bisa bayangkan. Ya, dulu Krakatau Steel, ya, Gunung Krakatau, Pak. Itu dunia, bukan Indonesia aja, betul. Belum ada dulu Indonesia katanya. Itu dunia, Pak. Saya nggak tahu berapa hari itu katanya gelap. Berminggu-minggu. Iya, itu tambah itu lagi. Dan sekarang kan Krakatau itu nggak aktif, Pak, ya. Anaknya sekarang kan, tinggal anaknya. Anaknya pun ngeri. Satu band mati kena semua kan? Band kemarin. Ya di mana? Ya tahun baru mengadakan anaknya itu yang mengajar orang. Oh, itu anaknya yang aktif. Ya. Oh, tapi nggak sedahsyat yang dulu kan? Wah, sekarang udah agak Cina. Iya. Kalau dulu katanya itu dunia, Pak. Dunia, tapi manusia dulu kan nggak banyak kali kan? 1883 orang mati. Di dunia kan? Di sekitar itu yang mati. Ya itu, Masya Allah. Itu terkenal itu Krakatau ini. Dan Indonesia ini kan termasuk banyak gunung ini ya kan? Gunung apinya gitu. Termasuk yang di Merapi dulu kan kena juga itu mereka, yang Merapi yang di Jogja ya. Kalau kita sini kemarin ada juga korbannya waktu Sinabung.